Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa dan sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022. Dan pada kesempatan kali ini Celia berada di Trade Expo Indonesia. Dan khusus kesempatan kali ini Celia berada di salah satu stand yang ada di Trade Expo Indonesia, yaitu BPD PKS. Hari ini Celia bersama dengan wanita cantik di samping Celia, yaitu Ibu Kanya Laksmi Sidarta, yang merupakan Wakil Ketua Komite Tetap Koordinasi Asosiasi Pertanian dan Perkebunan. Halo Ibu. Halo. Apa kabar hari ini, Ibu? Baik. Ceria sekali ya. Harus. Emang ini ya, prinsipnya seperti itu ya, setiap hari ya harus ceria, harus cantik, semangat, Iya. kayak gitu. Kalau lihat Ibu itu suasananya semakin lebih enak gitu loh untuk dipandang. Oke, tapi pemirsa dan sahabat Eljon pasti pengen tahu kenapa sih Ibu tertarik untuk hadir dan datang di booth BPD PKS kali ini? Oke, kenapa? Karena ini kan acaranya Trade Expo 1 tahun sekali ya, BPDP kelapa sawit. Jadi saya memang adalah sangat concern ya dengan perjuangan perjalanan industri sawit di Indonesia. Jadi saya tertarik ingin melihat apa yang terjadi. Oke, sangat tertarik ya dengan apa yang akan terjadi di booth ini gitu ya Bu ya? Iya. Apalagi membahas soal sawit yang memang menjadi concernnya Ibu selama ini. Ya. Selama ini Ibu dikenal sebagai tokoh sawit nih kan, pasti semua masyarakat dan juga pemirsa sudah tahu dengan sosok sawit yaitu Ibu Laksmi. Tetapi kalau tidak salah Ibu juga aktif di dalam Indonesia Gastronomy Community. Benar ya Bu ya? Ya. Apa sih yang ditonjolkan di dunia gastronomi tentang minyak sawit Ibu? Apakah ada concern tertentu kenapa gastronomi itu berhubungan dengan minyak sawit? Oke, jadi kenapa saya aktif di situ? Ternyata gastronomi itu kan tentang budaya makan sebenarnya ya. Kenapa makanan itu ada, sejarahnya seperti apa, bagaimana cara makannya dan sebagainya. Nah, sebenarnya terus terang cukup prihatin ya, karena di dalam orang yang concern terhadap makan, sesuatu yang berurusan dengan perut itu udah pasti gampang banget deh. Itu ternyata masih diisi kepalanya dengan nilai yang kurang baik lah dengan istilah sawit ini ya. Jadi memang kenapa saya aktif di situ, terus terang triggernya adalah saya harus mengenalkan bahwa sawit itu tidak seperti yang Anda kenal, bahwa sawit itu sehat, bahwa sawit itu intinya adalah bermanfaat atau bisa dikenalkan melalui berbagai produk gitu ya. Jadi intinya untuk mengenalkan dengan cara yang benar. Oke Bu, tadi Ibu sudah membahas terkait dengan gastronomi, yang membahas soal makanan gitu ya Bu ya. Ternyata concern terhadap makanan di Indonesia ini sangat membutuhkan namanya minyak sawit ini juga ya. Ya. Ibu ini apakah punya produk-produk tertentu? Apa menurut Ibu apakah ada produk tertentu yang memang concernnya sangat bagus sekali terkait dengan makanan-makanan keseharian kita itu? Oke, jadi gini, kita kalau mau mengenalkan makanan, kita juga harus melihat apa yang berkembang di jalanan zaman ini ya. Kita kan lagi kekinian sesuatu yang kategori virgin, kategori istilah bahasa kita kan murni gitu ya. Jadi kami concern untuk mengenalkannya sesuatu yang murni, tanpa ada tambahan, tanpa refine, tanpa ada satu proses yang nanti katakanlah ada pertanyaan, oh nanti suhunya berapa, oh nanti ininya jadi pecah dan sebagainya. Jadi kami adalah menyiapkan satu produk yang dari sawit ya, bahwa yang Anda kenal selama ini adalah sawit yang diolah secara pabrikasi ya dalam jumlah yang besar. Tapi apa yang kami buat adalah sesuatu yang mungkin kelasnya home industry, yaitu virgin palm oil. Jadi gak usah khawatir, memang produk kami ini tidak beririsan, dalam artian tidak bertentangan dengan produk-produk yang selama ini ada, tapi justru memberi manfaat yang tinggi walaupun asupannya hanya sedikit. Oh, seperti itu. Berarti Iya. tidak harus mengkonsumsi dalam satu botol gitu sehari. Enggak. Tetapi Ya. sedikit pun kita sudah mendapatkan kebermanfaatan ya Ibu ya? Betul, dan tidak instan. Oh, gimana nih? Harus dikonsumsinya secara rutin. Jadi supaya mengubah stigma bahwa ini adalah obat, bukan. Jadi penggunaan yang murni tetapi digunakannya secara rutin dengan volume yang kurang lebih tentu saja ada minimal. Range-nya nggak terlalu kaku, tapi digunakanlah setiap hari, manfaatnya itu baru akan kita rasakan katakanlah bulan depan deh. Ya,
Tetapi makin kesini makin baik dan makin baik. Jadi itu yang kami harapkan, jalur mengenalkan virgin palm oil di dalam makanan dulu ya, yang paling mudah untuk diserap, itu adalah harapan kami supaya menjadikan manusia Indonesia itu lebih smart. Oke, Ibu, saat ini kan kita banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di Indonesia ya Ibu ya, khususnya kayak anak-anak muda bangsa Indonesia yang dari kecil kita kan harus membina, membantu agar anak-anak yang dihasilkan oleh Indonesia ke depannya anak-anak yang muda, cerdas, dan juga berpengetahuan luas dan juga sehat begitu ya. Yes. Apakah ada concern tersendiri, apakah ada hubungannya dengan virgin oil ini dengan tumbuh berkembangnya anak-anak dari kecil sehingga menjadi anak-anak yang sehat ke depannya? Iya, sebenarnya cikal bakal atau kenapa virgin palm oil ini kita seriusi itu karena kami sangat concern dengan yang sekarang sedang hangat-hangatnya dibahas itu tentang stunting. Tapi sebenarnya lebih tepat lagi kita sangat concern dengan kualitas hidup SDM, sumber daya manusia Indonesia. Ya, karena kan di dalam virgin palm oil itu, jadi sawit ini mengandung beta karotin tinggi, vitamin A, vitamin E. Nah, ini kan sebenarnya bisa meningkatkan atau apa ya namanya, ujung-ujungnya membuat otak kita, ya itu kan ada retinol dan sebagainya, nanti ahli kimia atau ahli kesehatan lah bisa menjelaskan, tapi itu manfaatnya itu langsung kepada, boleh dibilang pada otak kita. Nah, kalau otaknya tadi kan cemerlang, otomatis kan nggak mungkin hanya makan satu jenis ya, terus kan nanti dia makan dengan yang lain, otomatis dia sehat. Nah, kalau badannya sehat, kemudian brainnya itu juga cemerlang, maka kan dia akan terus tumbuh. Lama-kelamaan kan sumber daya manusia Indonesia kan jadi yang tadi smart. Jadi itulah yang terus terang mendorong saya untuk terjun menseriusi virgin palm oil. Untuk konsumsinya seperti apa Bu? Apakah ada cara-cara tertentu? Misalnya ibu-ibu yang ada di rumah saat ini mungkin bingung ya Bu ya, gimana cara mengkonsumsi yang baik dan benar untuk anak-anaknya? Ya, tadi nggak usah repot bagaimana, karena ini rasanya boleh dibilang plain, tidak ada rasa. Ya, cuman menariknya warnanya kan merah. Yaitu karena tinggi beta karotin, tinggi akan vitamin E-nya juga. Nah, jadi caranya ya sebenarnya cukup kalau itu bentuknya seperti ini gitu ya, di sendok teh. Cukup 1 sendok teh sehari cukup gitu ya. Terus kalau misalnya bentuknya cair, tinggal ditetesin aja. Karena kan katanya kan kalau dipanaskan itu kandungannya berkurang, bukan hilang ya, berkurang. Jadi kalau nggak mau berkurang, apapun makanan yang ada yang kalian mau makan, tinggal ditaburin air, ditetesin aja, itu langsung masuk. Misalkan nggak mau mengganggu seluruh porsinya, 1 sendok aja Anda makan gitu. Jadi sangat gampang, makanya ditaruh aja di meja makan, sama seperti kalau kita makan sambal, sama kalau kita makan saus tomat, ini juga sama gitu. Jadi so easy gitu. Jadi nggak ada yang memberatkan. Aduh, ibu-ibu masak ini mana, nggak usah repot, campurin aja langsung. Seperti itu biasanya kalau kita buat salad juga bisa kita taruh aja gitu ya untuk pengganti minyak-minyak yang biasanya kita gunakan kayak gitu. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia kan mengkonsumsi madu ya Bu ya? Ya. Apakah bisa kita gantikan dengan virgin oil ini? Kalau menggantikan Masih belum mungkin beda, ya? karena beda. Madu sama virgin palm oil itu kan madu tetap diperlukan, virgin palm oil juga tetap diperlukan. Jadi jangan menghilangkan yang selama ini. Jadi nggak sama sekali nggak berlawanan ya, nggak sama bertentangan. Jadi mendingan seperti Anda mengkonsumsi madu aja. Berarti di berdampingan gitu ya? Iya, bisa. Oke. Bisa. Berarti ini adalah salah satu cara yang sangat mudah kalau misalnya kita lihat saat ini sulit ya buat kita untuk mengkonsumsi virgin palm oil, tetapi ternyata hal ini menjadi sangat mudah dan sangat easy ketika berbicara dengan Ibu Laksmi pada kesempatan kali ini ya. Ibu punya harapan besar gak sih buat masyarakat Indonesia setelah nantinya masyarakat Indonesia mengkonsumsi virgin palm oil ini? Ya, harapannya yang tadi, karena concern pertama saya adalah memberi kontribusi terhadap apa itu namanya ya, menghindari atau menghindari stunting.
Jadi bagaimana caranya untuk generasi ke depan, kita nggak bisa bilang dulu untuk generasi yang lalu ya, karena katanya kan kalau stunting itu agak susah dikoreksi ya. Kemudian untuk ke depan, nah itu kan ada, kita pernah dengar ya, 1000 hari pertama itu golden periodnya untuk seorang manusia. Jadi hendaknya nih ibu-ibu atau perempuan yang berniat untuk hamil, untuk punya anak, itu mulai bertanggung jawab sejak dia hamil ya. Bahkan sebelum dia hamil badannya dipersiapkan dulu. Kemudian nanti pada saat anak itu lahir dikasih makannya, kan bisa dalam 1000 hari ini kontribusi si virgin palm oil itu bisa untuk ibu dan untuk anak. Sangat mudah, dengan harapan kalau dalam 1000 hari pertama ini kita tidak terlambat ya. Ini kesempatan emas yang nggak boleh dihilangkan. Sehingga setelah mereka tumbuh, kan berarti kan sumber daya manusia Indonesia ini kan Anda bisa bayangkan, wah 2045 Indonesia yang muda-muda sekarang ini tahun 2000, kan umurnya kira-kira 24 tahun ya. Itulah mereka yang akan menjadi terdepan membawa bangsa ini menjadi lebih maju. Mimpinya itu sih. Ternyata luar biasa sekali mimpi dari Bu Laksmi ya, untuk nanti ke depannya masyarakat Indonesia lebih concern, lebih sadar, lebih aware lagi terhadap manfaat dari virgin palm oil ini. Nantinya kita juga bisa mengkonsumsi di makanan sehari-hari kita, untuk dalam bentuk salad kita konsumsi ada virgin palm oilnya, atau bisa juga kita konsumsi seperti layaknya kita mengkonsumsi madu gitu ya Bu ya. Karena ini sangat bermanfaat bukan hanya untuk tubuh kita, tetapi juga untuk baik sekali ketika nantinya ibu-ibu muda yang saat ini sedang mengandung ataupun yang ingin memiliki anak ke depannya. Karena kita mengharapkan nantinya anak-anak yang dilahirkan oleh Indonesia ini adalah anak-anak yang cerdas, cemerlang, dan juga tidak kekurangan akan gizi. Terima kasih Bu Laksmi hari ini sudah berbincang bersama dengan Celia. Kita berbicara banyak khususnya terkait dengan virgin palm oil yang sangat luar biasa manfaatnya ini. Semoga kedepannya virgin palm oil ini semakin dikenal oleh masyarakat dan semakin lebih luas lagi ya Bu ya. Thank you so much. Thank you. Pemirsa dan sahabat Eljon, luar biasa sekali hari ini kita membahas virgin palm oil dan juga manfaatnya bersama dengan Ibu Laksmi. Saksikan terus program-program update-update lainnya terkait dengan sawit bersama saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022 hanya di Eljon TV.